Selamat datang di Mbak Yujiem. Hati-hati dengan istri yang diam saat dihina. Karena di balik tenangnya, ia sedang menyiapkan kuburan bagi kesombonganmu. Hanya karena selembar sertifikat rumah, Denta dan ibunya tega menginjak harga diri Anissa. Mereka lupa, rumah itu lunas karena tetesan keringat wanita yang mereka usir secara hina. Denta mengirim pesan penuh keangkuhan. Rumah ini sudah atas nama ibuku, jangan sok berkuasa. Tapi Anissa bukan wanita lemah yang membalas dengan air mata. Ia membalas dengan satu kalimat yang akan menghancurkan hidup mereka selamanya. Syukurlah kalau begitu, berarti aku bebas pergi. Denta tidak tahu, saat ia merasa menang, saat itulah ia baru saja menandatangani surat kemiskinannya sendiri. Jangan berkedip. Simak bagaimana cara Anissa meruntuhkan tahta palsu suami dan mertuanya, hingga mereka memohon ampun di bawah kaki yang pernah mereka tendang. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe dan komen di kolom komentar agar kami tahu cerita ini sudah sampai pada Bapak, Ibu saudara semua. Selamat menyaksikan. Ponsel di atas meja rias bergetar hebat. Anissa Winarti baru saja meletakkan pena setelah menandatangani berkas pelunasan rumah mertuanya senilai 2 miliar rupiah. Ia menarik napas lega, mengira beban keluarga mereka telah terangkat. Namun, sebuah pesan WhatsApp dari Denta Pranaya, suaminya, menghancurkan segalanya. Denta menulis bahwa rumah itu sudah atas nama Ibu Leni sepenuhnya. Denta menegaskan agar Anissa tidak lagi sok berkuasa, karena sekarang ia hanyalah menumpang di rumah itu. Kalimat itu terasa seperti sembilu yang menyayat jantung Anissa. Pengorbanan Anissa menjual aset pribadinya demi menyelamatkan rumah itu dibalas dengan pengkhianatan yang paling rendah. Anissa menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong sebelum jemarinya bergerak cepat membalas pesan tersebut. Syukurlah kalau begitu, berarti aku bebas pergi, tulis Anissa singkat. Anissa bangkit berdiri dan menatap kamar yang selama 3 tahun terakhir ia rawat dengan sepenuh hati. Tidak ada lagi air mata yang tersisa, hanya ada tekad yang membeku. Di ruang tamu, Ibu Leni duduk di sofa mewah dengan wajah angkuh sambil mengelus surat tanah yang baru saja ia pegang. Ibu Leni menatap Anissa dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan pandangan meremehkan. Ibu Leni berkata bahwa Anissa tidak perlu lagi mengatur menu makanan atau tata letak perabot, karena ia bukan pemilik rumah ini. Denta yang baru pulang kerja berdiri di samping ibunya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Denta bahkan menyuruh Anissa untuk segera meminta maaf kepada Ibu Leni jika masih ingin diizinkan tidur di kamar utama. Denta merasa posisinya sebagai manajer di perusahaan distribusi memberinya hak untuk merendahkan istrinya sendiri. Anissa tidak mengeluarkan satu patah kata pun untuk membela diri. Ia berjalan menuju laci meja rias di ruang tengah yang jarang dibuka. Di sana, ia meletakkan sebuah map coklat berisi dokumen asli peralihan hak guna bangunan yang belum sempat diperiksa oleh Denta maupun Ibu Leni. Mereka terlalu silau dengan nama yang tertera di sertifikat tanpa membaca catatan kaki yang sangat krusial. Anissa mengambil kunci mobilnya dan melangkah menuju pintu depan. Ibu Leni berteriak bahwa Anissa adalah menantu tidak tahu diri yang hanya bisa lari saat ditegur. Denta pun menimpali bahwa Anissa akan kembali bersujud dalam waktu kurang dari 1 minggu karena tidak punya tempat tinggal. Anissa berhenti sejenak di ambang pintu, menoleh sedikit, lalu tersenyum sangat tipis. Langkah kaki Anissa terdengar mantap di atas lantai marmer yang ia beli dengan uangnya sendiri. Di luar pagar, sebuah mobil hitam mewah sudah menunggu. Dika Naranta turun dari mobil dan membukakan pintu untuk Anissa dengan sikap yang sangat hormat. Denta dan Ibu Leni yang melihat dari jendela merasa bingung, namun kesombongan menutup logika mereka. Mereka berpikir itu mungkin hanya taksi daring atau teman Anissa yang ingin pamer. Mereka tidak tahu bahwa Anissa telah menyiapkan skenario yang jauh lebih besar dari sekadar meninggalkan rumah. Sebelum mobil itu melaju, Anissa menurunkan kaca jendela dan menatap rumah itu untuk terakhir kalinya dengan tatapan dingin. Anissa tahu bahwa mulai detik ini, kehidupan mewah yang dinikmati Denta dan Ibu Leni hanyalah hitung mundur menuju kehancuran yang sangat menyakitkan. Anissa pergi meninggalkan semua kenangan pahit itu tanpa membawa satupun pakaian. Hanya membawa harga diri yang kini telah kembali utuh. Denta Pranaya dan Ibu Leni merayakan keberhasilan mereka dengan mengadakan pesta makan malam kecil.
Mereka merasa telah berhasil mengamankan aset terbesar keluarga tanpa memberikan celah sedikit pun bagi Anissa untuk menuntut haknya. Denta merasa sangat percaya diri dengan jabatannya sebagai manajer, menganggap penghasilannya sudah lebih dari cukup untuk membiayai kemewahan ibunya tanpa campur tangan Anissa. Namun, suasana pesta itu mendadak berubah ketika Denta menerima panggilan telepon dari bagian keuangan di kantornya. Wajahnya pucat pasi saat mendengar bahwa beberapa tagihan operasional yang biasanya ditutupi oleh Anissa melalui dana talangan pribadi kini macet total. Denta baru menyadari bahwa selama ini gaya hidup mewahnya disokong secara diam-diam oleh uang Anissa yang mengalir tanpa suara ke rekening-rekening bisnisnya. Ibu Leni yang masih asyik mengagumi sertifikat rumah itu mulai mengeluh karena AC di ruang tamu mendadak mati. Tak lama kemudian, seluruh aliran listrik di rumah besar itu padam. Denta segera menghubungi petugas. Namun jawaban yang ia terima sungguh mengejutkan. Layanan listrik diputus atas permintaan pemilik akun asli yang bernama Anissa Winarti, karena kontrak berlangganan telah dihentikan secara permanen. Ibu Leni mengumpat dengan kata-kata kasar, menyebut Anissa sebagai wanita licik yang picik. Mereka terpaksa duduk di kegelapan, hanya ditemani cahaya lilin yang temaram. Ibu Leni tetap bersikeras bahwa ini hanya gertakan kecil dan mereka masih memiliki rumah itu sebagai aset paling berharga. Mereka tidak sadar bahwa gelapnya rumah itu hanyalah permulaan dari kegelapan yang akan menyelimuti hidup mereka selamanya. Keesokan harinya, Denta berangkat ke kantor dengan perasaan gelisah. Di lobi perusahaan, ia melihat Dista, sekretarisnya, sedang berbincang dengan seorang pria berpakaian sangat rapi yang ternyata adalah Dika Naranta. Dista memberitahu Denta bahwa hari ini akan ada kunjungan mendadak dari pemilik saham mayoritas perusahaan yang baru saja mengakuisisi perusahaan mereka. Denta berusaha merapikan setelannya, berharap bisa menarik perhatian sang direktur utama baru agar posisinya sebagai manajer tetap aman. Ia bahkan menyiapkan pidato singkat tentang dedikasinya selama ini. Namun, jantung Denta seakan berhenti berdetak saat melihat iring-iringan mobil mewah tiba di depan kantor. Dari mobil paling depan, muncul sosok yang sangat ia kenali namun dengan aura yang jauh berbeda. Anissa Winarti melangkah masuk ke dalam gedung dengan pakaian formal yang sangat elegan dan mahal. Ia tidak lagi tampak seperti istri penurut yang selalu mengalah di rumah. Di belakangnya, Pak Hanan berjalan dengan gagah, memberikan isyarat bahwa Anissa adalah pemegang kendali penuh atas perusahaan tersebut. Denta berdiri mematung di sudut ruangan, mencoba mencari celah untuk bersembunyi namun terlambat. Anissa melewati Denta begitu saja seolah-olah pria itu hanyalah debu di koridor kantor. Anissa masuk ke ruang rapat utama dan duduk di kursi tertinggi, kursi yang selama ini diimpikan oleh Denta. Sebelum pintu ruang rapat tertutup rapat, Anissa menoleh ke arah Denta dengan tatapan yang menunjukkan bahwa kehancuran suaminya itu baru saja dimulai dari lantai kantor ini. Ibu Leni di rumah mulai merasa tidak nyaman karena kiriman bahan makanan mewah yang biasanya datang secara rutin kini berhenti total. Ia mencoba menggunakan kartu kredit yang diberikan Denta, namun transaksi selalu ditolak. Saat Ibu Leni menelepon Denta dengan nada manja untuk mengadu, ia justru mendengar suara suaminya yang gemetar. Denta sedang berdiri di koridor kantor, menunggu nasibnya ditentukan di dalam ruang rapat. Di dalam sana, Anissa Winarti duduk berhadapan dengan jajaran direksi. Pak Hanan secara resmi mengumumkan bahwa seluruh aset perusahaan yang sedang merugi telah dibeli oleh perusahaan keluarga Anissa. Anissa tidak membuang waktu. Ia memerintahkan Dista untuk membawa seluruh berkas audit performa kerja selama setahun terakhir. Anissa membaca laporan itu dengan teliti sementara Denta dipanggil masuk ke dalam ruangan. Denta melangkah dengan kaki yang lemas, mencoba memasang wajah memelas di depan Anissa. Ia berharap kenangan pernikahan mereka bisa melunakkan hati wanita itu. Namun, Anissa hanya melemparkan tumpukan kertas ke atas meja. Anissa mengungkapkan bahwa Denta telah melakukan manipulasi dana kantor untuk membayar cicilan mobil mewah dan perhiasan Ibu Leni. Bukti-bukti itu sudah cukup untuk menyeret Denta ke jalur hukum atau setidaknya memecatnya secara tidak hormat tanpa pesangon sedikitpun. Denta memohon agar Anissa mengingat masa lalu mereka. Namun Anissa hanya menjawab bahwa masa lalunya sudah terkubur bersama sertifikat rumah yang mereka curi. Hari itu juga, surat pemecatan Denta diterbitkan. Anissa secara langsung mencabut jabatan Denta sebagai manajer.
Denta keluar dari gedung kantor dengan kotak kardus di tangan, ditonton oleh seluruh karyawan yang selama ini sering ia bentak. Sementara itu, di rumah, Ibu Leni kedatangan tamu yang tidak diundang. Dua orang pria berseragam petugas bank datang membawa surat pemberitahuan pengosongan lahan. Ibu Leni tertawa histeris dan menunjukkan sertifikat atas namanya, mengklaim bahwa rumah itu adalah miliknya yang sah. Namun, petugas itu menjelaskan dengan tegas bahwa meskipun bangunan atas nama Ibu Leni, tanah tempat rumah itu berdiri adalah milik keluarga Pahanan yang disewakan kepada pemilik sebelumnya. Karena masa sewa tidak diperpanjang oleh Anissa, bangunan tersebut harus dibongkar atau dikosongkan dalam waktu 3 hari. Ibu Leni jatuh terduduk di teras rumah, memegangi dadanya yang sesak. Ia segera menelepon Denta. Namun Denta tidak mengangkatnya karena sedang duduk di pinggir jalan dengan tatapan kosong. Kekuatan yang selama ini mereka sombongkan runtuh dalam hitungan jam. Anissa melihat pemandangan kehancuran itu melalui monitor pengawas di mobilnya. Dika Naranta bertanya apakah Anissa ingin memberikan keringanan. Namun Anissa hanya menggeleng pelan. Ia ingin Denta dan Ibu Leni merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak memiliki tempat untuk pulang dan tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Anissa menutup tabletnya dan memerintahkan sopir untuk melaju, meninggalkan bayang-bayang kemiskinan yang kini mulai mencekik leher mantan suami dan mertuanya yang serakah. Denta pulang ke rumah dengan langkah gontai, hanya untuk menemukan Ibu Leni sedang histeris di tengah ruang tamu yang gelap. Ibunya menjerit-jerit sambil memeluk sertifikat rumah yang kini tidak lebih dari selembar kertas sampah. Denta mencoba menjelaskan bahwa ia baru saja kehilangan pekerjaan sebagai manajer dan semua rekening mereka telah dibekukan karena dugaan penggelapan dana. Ibu Leni tidak mau mendengar. Ia justru menyalahkan Denta yang dianggap tidak becus menjaga Anissa hingga menantu yang mereka remehkan itu berbalik menjadi monster yang menghancurkan hidup mereka. Ketegangan di rumah itu memuncak saat sebuah truk pengangkut barang berhenti di depan pagar. Dista datang membawa perintah resmi untuk mengambil kembali semua aset bergerak yang pembeliannya menggunakan dana talangan dari perusahaan Anissa. Satu persatu perabot mewah, televisi layar lebar, hingga sofa kulit yang baru saja dibeli diangkut keluar tanpa ampun. Ibu Leni berusaha menghalangi petugas, namun ia hanya berakhir tersungkur di lantai marmer yang dingin. Denta hanya bisa menonton dengan air mata penyesalan yang terlambat. Ia melihat rumah itu perlahan menjadi kosong melompong, menyisakan gemas suara tangisan ibunya yang mulai terdengar tidak waras. Malam itu, mereka terpaksa tidur di lantai tanpa alas. Denta mulai merasakan tekanan psikis yang luar biasa. Ia terus-menerus membayangkan wajah Anissa yang tenang saat mengirim pesan balasan terakhirnya. Setiap kali Denta menutup mata, ia mendengar suara Anissa yang berbisik bahwa ini adalah harga yang harus dibayar untuk kesombongan yang melampaui batas. Penderitaan mereka belum berakhir. Keesokan harinya, berita tentang pemecatan Denta secara tidak hormat karena manipulasi dana tersebar luas di kalangan profesional. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima lamaran kerjanya. Denta berubah menjadi pengangguran yang luntang-lantung di jalanan. Sementara tagihan-tagihan utang pribadi mulai berdatangan dari berbagai pihak. Ibu Leni mulai kehilangan kewarasannya. Ia sering duduk di depan rumah yang sudah kosong itu sambil menyapa orang lewat, mengaku sebagai pemilik rumah mewah yang sedang menunggu tamu agung. Denta merasa dunianya runtuh melihat kondisi ibunya yang kian memprihatinkan. Ia ingin meminta bantuan, namun semua teman yang dulu sering ia traktir kini memblokir nomor teleponnya dan menjauh seolah ia adalah wabah penyakit. Anissa Winarti memantau perkembangan itu dari kantornya yang mewah. Pahanan bertanya apakah Anissa merasa puas melihat kehancuran mereka, dan Anissa hanya menjawab bahwa ini bukan tentang kepuasan, melainkan tentang keseimbangan hidup. Anissa mengirimkan sebuah paket melalui Dika Naranta ke alamat rumah itu. Isinya bukan uang, melainkan surat pernyataan bahwa seluruh utang pribadi Denta telah dialihkan ke firma hukum yang paling ketat di kota itu. Jika Denta tidak bisa membayar dalam waktu 1 bulan, ia harus menghadapi tuntutan penjara. Denta membaca surat itu di bawah lampu jalan yang remang-remang. Sementara Ibu Leni di sampingnya mulai tertawa sendiri sambil merobek-robek sertifikat tanah yang ia banggakan. Kehancuran mental Denta mencapai titik nadir saat ia menyadari bahwa ia benar-benar telah kehilangan segalanya tanpa ada jalan untuk kembali. Denta Pranaya kini hidup dalam ketakutan yang mencekam setiap kali mendengar suara ketukan pintu.
Ia dan Ibu Leni akhirnya diusir secara paksa dari rumah tersebut, karena masa pengosongan telah habis. Mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota yang pengap dan bocor. Ibu Leni benar-benar kehilangan kesadarannya. Ia terus memakai gaun pesta lama yang sudah lusuh dan berbicara kepada tembok seolah sedang memerintah asisten rumah tangga. Denta harus bekerja serabutan sebagai kuli panggul di pasar untuk sekadar membeli nasi bungkus. Sementara kepalanya terus dihantui oleh bayangan masa lalunya yang gemilang sebagai manajer. Setiap malam, Denta menangis dalam kegelapan, meratapi betapa bodohnya ia telah mengkhianati Anissa Winarti demi keserakahan yang semu. Tekanan psikis yang dialami Denta semakin dahsyat saat ia mulai mengalami halusinasi pendengaran. Ia sering mendengar suara Anissa yang membacakan kembali isi pesan singkat penghinaannya di tengah malam. Kondisi ini membuatnya tidak bisa tidur dan perlahan menggerogoti kesehatan fisiknya. Di sisi lain, tagihan dari firma hukum terus datang, mengancamnya dengan hukuman penjara jika ia tidak segera melunasi utang manipulasi dana kantor. Denta merasa terjepit di antara kegilaan ibunya dan ancaman jeruji besi. Ia berada di titik terendah manusia, di mana harga diri sudah tidak ada lagi dan yang tersisa hanyalah rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang. Tidak ada lagi teman. Tidak ada lagi kemewahan, hanya ada penyesalan yang membakar jiwa setiap detik. Suatu hari, Denta melihat Anissa di televisi sedang meresmikan yayasan bantuan untuk wanita yang mengalami kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Anissa tampak begitu bercahaya dan mulia, sangat kontras dengan kehidupan Denta yang kini menyerupai sampah. Denta mencoba mendatangi kantor Anissa dengan pakaian kotornya, berharap bisa bertemu dan memohon ampun. Namun, Dika Naranta mencegatnya di depan pintu gerbang. Dika tidak memaki. Ia hanya memberikan cermin kecil kepada Denta dan menyuruhnya berkaca. Dika mengatakan bahwa pengampunan tidak diberikan kepada mereka yang hanya menyesal karena sudah kalah, tapi kepada mereka yang benar-benar menyadari kesalahannya. Denta jatuh tersungkur di aspal panas, menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Anissa kini sejauh bumi dan langit. Malam itu, Denta pulang ke kontrakan dan mendapati Ibu Leni sedang menangis terseduh-seduh di sudut ruangan. Ibunya tiba-tiba sadar sejenak dan memeluk Denta sambil meminta maaf, karena telah menghasutnya menjadi anak durhaka pada istri sendiri. Mereka berdua menangis sejadi-jadinya di bawah atap yang bocor, mengakui semua kebusukan hati mereka selama ini. Denta akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri ke kantor polisi atas kasus penggelapan dana yang ia lakukan, sebagai bentuk pertanggungjawaban terakhirnya. Ia merasa dipenjara secara fisik jauh lebih baik daripada terus dipenjara oleh rasa bersalah yang membuatnya hampir gila. Denta menyerahkan seluruh sisa hidupnya pada takdir, menerima bahwa karma telah datang menjemputnya dengan cara yang paling adil dan tak terelakkan. 3 tahun berlalu sejak Denta Pranaya mendekam di balik jeruji besi. Di dalam sel yang sempit, ia menjalani hukuman fisik sekaligus pembersihan jiwa yang sangat berat. Setiap hari ia bekerja di bengkel lapas, menyisihkan upah kecilnya untuk dikirimkan kepada Ibu Leni yang kini dirawat di panti rehabilitasi mental. Ibu Leni telah melewati masa kritis kegilaannya. Ia mulai bisa berkomunikasi meski ingatannya sering timbul tenggelam. Denta benar-benar bertobat. Tidak ada lagi sisa kesombongan mantan manajer dalam dirinya. Ia telah mengikhlaskan semua kemewahan yang dulu ia kejar dengan cara yang kotor. Penyesalan panjang itu telah mengubah raut wajahnya yang dulu angkuh menjadi lebih tenang dan penuh penerimaan. Pada hari kebebasannya, Denta tidak dijemput oleh siapapun. Ia berjalan kaki menuju makam ayahnya untuk meminta maaf, lalu menuju kantor pusat perusahaan Anissa Winarti hanya untuk menitipkan sebuah surat. Denta tidak meminta pekerjaan atau uang. Ia hanya menuliskan permohonan maaf setulus hati dan menyatakan bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk berbuat baik sebagai penebusan dosa. Anissa yang membaca surat itu dari ruang kerjanya melihat Denta dari balik jendela lantai atas. Denta tampak berjalan menjauh dengan tas ransel tua, tampak ringan tanpa beban dendam lagi. Anissa tersenyum tipis dan akhirnya menghapus nomor kontak Denta selamanya. Baginya, keadilan telah ditegakkan dan lingkaran hitam itu telah resmi terputus. Denta akhirnya memboyong Ibu Leni ke sebuah desa kecil untuk mengelola kebun sayur milik warga. Mereka hidup sangat sederhana, jauh dari hingar-bingar kota. Ibu Leni yang kini sudah tenang sering membantu anak-anak desa belajar mengaji,
sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Mereka telah menemukan kedamaian dalam kemiskinan yang terhormat daripada menderita dalam kekayaan yang penuh kepalsuan. Sementara itu, Anissa Winarti dan Pahanan terus mengembangkan bisnis properti mereka. Namun kini dengan prinsip kemanusiaan yang lebih kuat. Anissa telah memenangkan segalanya. Kehormatan, harta, dan yang terpenting, ketenangan batin karena tidak membiarkan dirinya hancur oleh kejahatan orang lain. Kisah ini berakhir bukan saat musuh hancur berantakan, melainkan saat mereka menyadari bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan sertifikat rumah atau jabatan. Anissa tetap berdiri tegak sebagai pemenang karena ia memilih untuk membalas dengan elegan, bukan dengan cara yang sama rendahnya dengan pelaku. Denta dan Ibu Leni, meski harus kehilangan segalanya, akhirnya mendapatkan kembali jiwa mereka yang sempat hilang di telan keserakahan. Pelajaran terbesar dari cerita ini adalah bahwa harta dan jabatan bisa hilang dalam sekejap. Namun karakter dan cara kita memperlakukan orang lain akan membekas selamanya. Jangan pernah meremehkan seseorang yang sedang mengalah, karena saat mereka berhenti bersabar, mereka bisa menjadi badai yang meruntuhkan kesombonganmu. Pengampunan sejati hanya bisa lahir setelah ada pertobatan dan pertanggungjawaban yang nyata. Bagaimana menurut Anda? Apakah hukuman psikis yang dialami Denta dan Ibu Leni sudah cukup adil? Ataukah Anda merasa Anissa seharusnya memberikan pelajaran yang lebih keras lagi? Seringkali, melihat orang yang menyakiti kita hidup dalam penyesalan yang tulus jauh lebih memuaskan daripada melihat mereka menderita selamanya. Selamat datang cerita Mbak Yujiem. Gaji suami cuma 1 juta, tapi mertua minta makan daging tiap hari. Puncaknya, wajahku dilempar amplop dan aku dipecat jadi menantu karena dituduh korupsi uang suami. Ibu Lesiana tidak tahu kalau saat itu juga, aku hanya perlu 1 telepon untuk membuat seluruh keluarganya mengemis di jalanan. Simak bagaimana aku membungkam mulut sombongnya saat dia datang melamar kerja di kantorku. Kinanti meletakkan piring berisi tempe goreng dan sayur bening di atas meja makan dengan tangan gemetar. Di depannya, Ibu Lesiana menatap hidangan itu dengan tatapan jijik seolah melihat tumpukan sampah. Tanpa peringatan, Ibu Lesiana menyambar piring itu dan melemparnya ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Suara keramik yang hancur beradu dengan teriakan melengking yang memenuhi ruang makan sempit itu. Ibu Lesiana berdiri dengan berkacak pinggang. Wajahnya merah pada menahan amarah yang meledak-ledak. Ia merogoh saku daster Kinanti dan menarik paksa sebuah amplop coklat berisi gaji Dodit yang baru saja diberikan. Ibu Lesiana mengeluarkan lembaran uang dari dalam amplop itu dan menghitungnya dengan kasar. Matanya membelalak saat melihat jumlahnya yang hanya 1 juta rupiah. Tanpa belas kasihan, ia melemparkan lembaran uang itu tepat ke wajah Kinanti hingga sudut mata menantunya itu tergores ujung kertas. Dasar menantu korupsi, teriak Ibu Lesiana dengan suara yang menggelegar. Ia menuduh Kinanti telah menyunat gaji Dodit untuk kepentingan pribadinya, karena merasa tidak mungkin anaknya hanya digaji sekecil itu. Ibu Lesiana memaki Kinanti dengan kata-kata yang menyayat hati, menyebutnya sebagai beban keluarga yang hanya tahu cara menghabiskan uang tanpa bisa menyajikan daging di meja makan. Dodit yang duduk di pojok ruangan hanya menunduk dalam tanpa berani mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela istrinya. Ketakutannya pada sang ibu jauh lebih besar daripada rasa cintanya pada Kinanti yang sudah menemaninya dari nol. Lela, adik Dodit, ikut memanaskan suasana dengan menyebut Kinanti sebagai pencuri yang bersembunyi di balik wajah polos. Lela memprovokasi ibunya agar segera mengusir Kinanti karena dianggap tidak berguna dan hanya membawa sial bagi ekonomi keluarga mereka. Ibu Lesiana yang sudah gelap mata akhirnya menarik lengan Kinanti secara paksa menuju pintu depan. Sambil menudingkan telunjuknya, Ibu Lesiana menyatakan dengan lantang bahwa mulai hari ini Kinanti dipecat sebagai menantu dan dilarang menginjakan kaki di rumah itu lagi. Kinanti berdiri di teras rumah dengan luka kecil di pelipisnya, menatap Dodit yang tetap diam membisu di balik punggung ibunya. Tidak ada air mata yang jatuh dari mata Kinanti. Yang ada hanyalah tatapan dingin yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kinanti memungut amplop yang tergeletak di lantai, lalu menoleh ke arah Ibu Lesiana dengan senyum tipis yang penuh misteri. Kinanti berbisik bahwa hukuman bagi orang yang menghina rezeki dan merendahkan manusia akan segera datang tanpa mereka duga. Kinanti melangkah pergi meninggalkan rumah itu tanpa membawa satupun barang miliknya.
Lalu ia mengeluarkan ponsel dari saku dan melakukan sebuah panggilan singkat yang akan mengubah segalanya. Suara Kinanti terdengar sangat tegas dan berwibawa saat berbicara melalui sambungan telepon itu. Ia memerintahkan seseorang di seberang sana untuk menjemputnya di ujung jalan dan menyiapkan laporan keuangan keluarga Pak Wiyogo dalam waktu 1 jam. Seketika itu juga, sebuah mobil hitam mewah dengan pengawalan ketat berhenti tepat di depan Kinanti yang masih mengenakan pakaian sederhananya. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria berpakaian rapi membungkuk hormat sambil menyambutnya dengan sebutan yang akan membuat Ibu Lesiana jantung jika mendengarnya. Kinanti masuk ke dalam mobil tanpa menoleh lagi, meninggalkan semua penderitaannya di rumah kontrakan itu untuk mengambil kembali tahta yang selama ini ia tinggalkan demi cinta yang ternyata sia-sia. Dodit berdiri mematung di tengah ruang tamu yang mendadak terasa sangat sunyi setelah kepergian Kinanti. Ia menemukan sebuah kartu hitam mengkilap yang terjatuh di bawah lemari, sebuah benda yang terlihat sangat asing bagi pria dengan gaji pas-pasan sepertinya. Saat Dodit mencoba menghubungi nomor Kinanti, ponselnya justru diblokir dan semua akun media sosial istrinya menghilang tanpa jejak. Kebingungan Dodit bertambah saat tiba-tiba ponselnya berdering dari nomor kantor yang memberitahukan bahwa ia dibebas tugaskan secara tidak hormat tanpa alasan yang jelas. Ibu Lesiana yang awalnya tertawa kemenangan mulai merasa ada yang tidak beres ketika listrik rumah mereka mendadak padam karena tagihan yang membengkak belum terbayar. Ibu Lesiana mencaci maki Dodit karena dianggap tidak becus mengurus keuangan hingga mereka kesulitan uang dalam waktu sekejap. Lela yang biasanya hidup manja mulai merengek karena paket belanja daring yang ia pesan dibatalkan secara sepihak oleh sistem. Mereka tidak menyadari bahwa seluruh fasilitas yang mereka nikmati selama ini sebenarnya adalah subsidi rahasia dari jaringan bisnis Pak Wiyogo yang dipantau oleh Kinanti. Dodit mencoba mencari tahu latar belakang Kinanti ke alamat desa yang dulu pernah diberikan. Namun ia hanya menemukan sebuah lahan kosong yang dijaga ketat oleh petugas keamanan berseragam. Ketakutan mulai merayap di hati Dodit saat ia menyadari bahwa ia sebenarnya tidak pernah benar-benar mengenal siapa wanita yang telah ia nikahi selama 3 tahun itu. Keesokan harinya, situasi semakin memburuk ketika pemilik kontrakan datang membawa surat pengosongan rumah yang ditandatangani oleh pengacara ternama. Ibu Lesiana berteriak histeris menuduh Kinanti telah menyabotase hidup mereka. Namun pengacara itu hanya memberikan jawaban singkat bahwa aset tersebut telah berpindah tangan. Semua akses perbankan milik Ibu Lesiana juga dibekukan atas dugaan transaksi mencurigakan yang melibatkan dana gelap. Mereka kini benar-benar terhimpit di sudut kemiskinan yang nyata, tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa tempat berteduh. Lela mulai menyalahkan ibunya karena terlalu kasar pada Kinanti, sementara Ibu Lesiana tetap keras kepala dengan kesombongannya yang setinggi langit. Di sebuah gedung pencakar langit di pusat kota, Kinanti duduk di depan meja kerja yang luas dengan pemandangan kota dari ketinggian lantai 50. Ia menatap layar monitor yang menampilkan wajah pucat Dodit dan Ibu Lesiana yang tertangkap kamera pengawas saat mereka diusir dari kontrakan. Pak Wiyogo berdiri di samping putrinya sambil memegang pundaknya, menanyakan apakah Kinanti ingin menghancurkan mereka sepenuhnya sekarang juga. Kinanti hanya menggeleng pelan sambil menyesap teh hangatnya. Ia berkata bahwa penderitaan fisik terlalu mudah untuk mereka lalui. Ia ingin membiarkan mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi orang rendahan yang mengemis harga diri di dunia yang kejam sebelum ia memberikan pukulan terakhir. Kinanti menutup map laporan itu dengan keras, lalu memerintahkan asistennya untuk segera memasang iklan lowongan kerja besar-besaran di perusahaan mereka untuk posisi manajer operasional. Ibu Lesiana dan Lela duduk di emperan toko dengan wajah kuyu setelah semua perhiasan yang mereka banggakan ternyata hanyalah imitasi tidak berharga. Kebenaran pahit itu terungkap saat mereka mencoba menjual emas tersebut demi sesuap nasi. Namun pemilik toko justru mengancam akan melaporkan mereka ke polisi atas tuduhan penipuan. Dodit hanya bisa meratapi nasibnya sambil terus memandangi kartu hitam milik Kinanti yang kini tidak lebih dari sekadar kepingan plastik mati. Di tengah keputusasaan itu, Lela berteriak kegirangan saat melihat iklan lowongan kerja di koran bekas yang mereka temukan di jalanan. Sebuah perusahaan raksasa bernama Platinum Group sedang mencari manajer operasional dengan tawaran gaji yang bisa melunasi semua hutang mereka dalam sebulan. Ibu Lesiana seketika bangkit dengan semangat yang meledak, merasa bahwa inilah saatnya bagi keluarga mereka untuk kembali berjaya dan membuktikan bahwa mereka tidak butuh Kinanti. Ia memerintahkan Dodit dan Lela untuk segera menyiapkan berkas lamaran terbaik,
Sementara ia sendiri bersikeras ingin ikut menemani untuk memastikan kesuksesan mereka. Ibu Lesiana bahkan rela meminjam uang pada tetangga dengan bunga tinggi hanya untuk menyewa pakaian mewah demi memberikan kesan pertama yang sempurna. Ia sangat yakin bahwa dengan koneksi dan keberuntungan yang ia miliki, posisi terhormat itu akan jatuh ke tangan keluarganya dengan mudah. Sepanjang perjalanan menuju kantor, Ibu Lesiana tidak henti-hentinya menghina Kinanti, menyebut menantunya itu pasti sekarang sedang meratap di jalanan karena telah kehilangan keluarga hebat seperti mereka. Sesampainya di lobi gedung Platinum Group yang sangat megah, Ibu Lesiana bersikap sangat arogan kepada petugas keamanan dan staf yang berjaga. Ia merasa sudah menjadi bagian dari orang penting di gedung itu hanya karena merasa yakin akan diterima bekerja. Lela terus memamerkan riasan wajahnya yang mencolok, sementara Dodit merasa sangat gugup melihat kemewahan yang ada di sekelilingnya. Mereka tidak menyadari bahwa setiap gerak-gerik mereka dipantau melalui kamera pengawas oleh seseorang yang sedang tersenyum sinis di lantai atas. Nama mereka akhirnya dipanggil untuk masuk ke ruang wawancara utama yang terletak di puncak gedung dengan pengawalan yang sangat ketat. Ibu Lesiana melangkah masuk dengan gaya yang sangat angkuh, langsung duduk di kursi depan meja besar tanpa dipersilakan terlebih dahulu. Ia mulai membual tentang betapa hebatnya Dodit dan betapa disiplinnya ia dalam mendidik anak-anaknya hingga layak memimpin perusahaan besar. Namun, suasana mendadak menjadi sangat sunyi ketika kursi pimpinan yang tadinya membelakangi mereka perlahan-lahan berputar ke arah depan. Wajah Ibu Lesiana mendadak pucat pasi dan mulutnya terkunci rapat saat melihat sosok wanita yang duduk di sana dengan tatapan tajam dan berwibawa. Wanita itu tidak lain adalah Kinanti yang kini mengenakan pakaian formal sangat berkelas. Jauh berbeda dengan sosok menantu yang dulu sering mereka maki dan mereka siram dengan air cucian. Kinanti meletakkan tangannya di atas meja sambil menatap Ibu Lesiana yang kini mulai gemetaran di kursi tempatnya duduk. Ibu Lesiana nyaris terjatuh dari kursi saat menyadari bahwa direktur utama yang berada di depannya adalah Kinanti, menantu yang ia usir dengan hinaan korupsi. Ruangan mewah itu mendadak terasa sesak dan dingin bagi Ibu Lesiana, Dodit, dan Lela yang kini mematung seperti patung lilin. Kinanti hanya diam, menatap mereka satu persatu dengan sorot mata yang begitu tenang namun mematikan. Ibu Lesiana mencoba memaksakan senyum palsu sambil menggerakkan bibirnya yang bergetar, berusaha mencari kata-kata untuk mencairkan suasana. Namun, sebelum satu kata pun keluar dari mulut mertuanya, Kinanti melemparkan sebuah amplop coklat berisi uang 1 juta rupiah ke atas meja hingga menimbulkan suara berdebum yang keras. Kinanti berkata dengan nada rendah bahwa uang 1 juta itu adalah jumlah yang dulu membuat Ibu Lesiana murka dan menuduhnya sebagai pencuri. Ia mengingatkan kembali bagaimana Ibu Lesiana melemparkan uang itu ke wajahnya dan memecatnya sebagai menantu hanya karena urusan daging di meja makan. Dodit mencoba bangkit dan mendekat untuk memohon belas kasihan. Namun asisten Kinanti dengan sigap menghalanginya agar tetap di tempat. Lela hanya bisa menunduk dalam sambil menangis sesenggukan karena merasa sangat malu dan ketakutan melihat kekuasaan Kinanti yang begitu besar. Kinanti menegaskan bahwa posisi manajer operasional di perusahaannya tidak akan pernah diberikan kepada orang yang memiliki perangai buruk dan tidak punya adab kepada sesama manusia. Tanpa ragu, Kinanti langsung menolak lamaran kerja mereka dan merobek berkas-berkas yang dibawa Dodi tepat di depan mata Ibu Lesiana. Ia menyatakan bahwa perusahaan besar tidak dibangun oleh orang-orang yang hanya mengandalkan kesombongan dan fitnah untuk bertahan hidup. Ibu Lesiana mulai meratap dan bersujud di lantai ruang kerja Kinanti, meminta maaf atas segala kekejaman yang telah ia lakukan di masa lalu. Ia memohon agar diberi pekerjaan apa saja asalkan keluarganya bisa makan dan tidak terusir dari jalanan. Kinanti hanya menatap pemandangan itu tanpa emosi. Lalu ia menekan tombol interkom untuk memanggil petugas keamanan agar segera mengeluarkan mereka dari ruangannya. Kinanti berdiri di balik jendela kaca besar, melihat Ibu Lesiana dan kedua anaknya diseret keluar dari gedung megah itu oleh para petugas keamanan. Mereka diusir di hadapan banyak orang yang sedang berlalu lalang, menjadi tontonan yang sangat memalukan bagi Ibu Lesiana yang selama ini gila hormat. Kinanti tahu bahwa ini hanyalah awal dari kejatuhan mental yang akan dialami oleh mantan mertuanya tersebut di dunia luar. Ia tidak merasa senang, namun ia merasa adil karena setiap perbuatan keji memang harus dibayar dengan luka yang setimpal.
Kinanti kembali duduk di kursi kebesarannya dan menginstruksikan stafnya untuk memastikan tidak ada satupun perusahaan di kota ini yang menerima lamaran kerja dari keluarga tersebut agar mereka benar-benar merasakan hidup dari nol. Kehidupan Ibu Lesiana berubah menjadi neraka dunia yang sesungguhnya setelah pintu Platinum Group tertutup rapat untuk keluarganya. Kinanti tidak hanya menutup akses pekerjaan, tetapi juga memastikan setiap jengkal langkah Ibu Lesiana diikuti oleh bayang-bayang kesalahannya sendiri. Ibu Lesiana kini harus tinggal di sebuah gubuk reot di pinggiran kota, bekerja serabutan sebagai pengumpul barang bekas demi sesuap nasi dan sepotong tempe. Setiap kali ia melihat lembaran uang 10.000, ia akan menangis histeris karena teringat betapa sombongnya ia saat menghina uang 1 juta pemberian Kinanti. Tekanan batin yang luar biasa membuat kesehatan mental Ibu Lesiana terganggu. Ia sering berbicara sendiri dan memohon ampun pada bayangan Kinanti yang sering muncul dalam mimpinya. Dodit yang depresi berat akhirnya memilih menjadi kuli panggul di pasar dengan tubuh yang semakin kurus kering karena penyesalan yang terlambat. Lela yang dulu sangat memuja kecantikan kini harus bekerja sebagai pencuci piring di warung tenda dengan tangan yang kasar dan pecah-pecah. Mereka hidup dalam pengucilan sosial karena berita tentang kekejaman mereka pada Kinanti telah tersebar luas, hingga ke telinga para tetangga dan kerabat. Ibu Lesiana merasakan hukuman psikologis yang jauh lebih menyakitkan daripada penjara, yaitu melihat anak-anak kesayangannya menderita akibat lisan tajamnya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa daging mewah yang dulu ia tuntut setiap hari kini terasa seperti bara api yang membakar tenggorokannya setiap kali ia mengingatnya. Selama berbulan-bulan, Ibu Lesiana menjalani hidup dengan penuh kehinaan dan rasa malu yang tidak berujung. Ia sering mendatangi kantor Kinanti hanya untuk bersujud di depan pagar, meski ia tahu Kinanti tidak akan pernah menemuinya. Di dalam hatinya, benih kesombongan telah mati total dan digantikan oleh rasa sesal yang sangat dalam hingga ia jatuh sakit parah. Ibu Lesiana menghabiskan hari-harinya dengan berdoa di sudut ruangan yang gelap, mengakui segala fitnah korupsi yang pernah ia tujukan pada menantunya. Hukuman fisik berupa kemiskinan dan hukuman psikis berupa penyesalan telah mengubah watak kerasnya menjadi lembut dan penuh ketundukan. Suatu sore di bawah guyuran hujan, Ibu Lesiana yang sudah sangat lemah merangkak menuju depan kantor Kinanti untuk terakhir kalinya. Ia tidak lagi membawa lamaran kerja atau meminta uang. Ia hanya membawa secari kertas berisi tulisan tangan yang menyatakan pengakuan dosanya secara jujur. Kinanti yang melihat pemandangan itu dari balik jendela kaca merasa bahwa hukuman yang diberikan sudah cukup untuk memurnikan jiwa mertuanya. Kinanti memutuskan untuk turun dan berdiri di depan Ibu Lesiana yang sudah kehilangan daya. Saat itulah, Ibu Lesiana mencium kaki Kinanti sambil terisak tanpa suara. Sebuah bentuk pertobatan yang paling tulus dari seorang manusia yang telah hancur harga dirinya. Kinanti mengangkat bahu Ibu Lesiana dan membawanya masuk ke dalam mobil, menandai berakhirnya masa hukuman dan dimulainya babak baru pengampunan. Ibu Lesiana kini menghabiskan sisa hidupnya di sebuah yayasan sosial yang didirikan oleh Kinanti sebagai bentuk pengabdian untuk menebus masa lalunya yang kelam. Tidak ada lagi perhiasan emas yang melekat di tubuhnya, hanya pakaian sederhana dan senyum tulus yang kini terpancar dari wajahnya yang semakin menua. Dodit dan Lela pun mulai menata hidup dari bawah sebagai karyawan biasa di gudang logistik, belajar menghargai setiap rupiah yang mereka hasilkan dengan keringat sendiri. Kinanti telah memaafkan mereka sepenuhnya secara lahir dan batin, namun ia tetap menjaga jarak yang sehat agar mereka belajar menjadi manusia yang mandiri dan beradab. Hubungan mereka kini tidak lagi didasari oleh uang atau status, melainkan oleh rasa hormat yang tumbuh dari pahitnya pelajaran hidup. Kinanti berdiri di balkon kantornya sambil menatap matahari terbenam, merasa damai karena dendam di hatinya telah bertransformasi menjadi kebijakan. Ia tidak pernah menyesal telah bertindak tegas, karena ia tahu bahwa tanpa guncangan yang dahsyat, Ibu Lesiana tidak akan pernah menemukan jalan pertobatan. Kini, semua aset yang pernah ia sita telah ia kembalikan dalam bentuk dana abadi untuk membantu para menantu yang nasibnya tertindas seperti dirinya dulu. Kehidupan terus berjalan, dan Kinanti tetap menjadi sosok direktur utama yang disegani namun dikenal memiliki hati seluas samudra. Kemenangan sejatinya bukanlah saat ia melihat musuhnya hancur, melainkan saat ia melihat orang yang pernah menjatuhkannya berubah menjadi pribadi yang lebih mulia. Keluarga Pak Wiyogo kini dikenal sebagai simbol integritas dan kemanusiaan di dunia bisnis, di mana Kinanti menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan etika dan adab.
Ibu Lesiana yang dulu sangat membenci tempe, kini justru menjadi pengelola dapur umum yang menyediakan makanan sehat bagi kaum duafa dengan menu sederhana namun penuh berkah. Kisah mereka menjadi legenda urban di kota itu tentang bagaimana sebuah kesombongan bisa meruntuhkan gunung, namun pengampunan bisa membangun kembali reruntuhan tersebut menjadi istana yang lebih megah. Penyesalan memang selalu datang terlambat, namun pintu maaf akan selalu terbuka bagi jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki diri. Cerita ini mengajarkan kita bahwa harta dan jabatan adalah titipan yang bisa diambil kembali dalam sekejap mata oleh sang pemilik kehidupan. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena penampilannya atau jumlah uang yang mereka miliki saat ini, karena roda nasib selalu berputar. Adab dan akhlak jauh lebih berharga daripada daging mewah di atas meja makan atau gelar yang mentereng di belakang nama. Berlaku zalim kepada sesama hanya akan membuahkan penderitaan panjang yang merusak batin dan menghancurkan masa depan keluarga kita sendiri. Terima kasih telah menyimak perjalanan hidup Kinanti dan Ibu Lesiana dari awal hingga akhir. Apakah kalian pernah mengalami atau melihat kejadian serupa di lingkungan sekitar di mana adab lebih dihargai daripada materi? Mari kita petik pelajaran berharga dari kisah ini agar kita selalu menjadi pribadi yang rendah hati dan menghargai setiap rezeki yang ada. Bagikan cerita ini jika menurut kalian pesan moral di dalamnya bermanfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif selanjutnya yang akan membuka mata dan hati kita semua.